Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersukacita atas hari Sabat, oleh karena kita boleh bertemu kembali. Bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto, kita akan meneruskan pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran sekolah Sabat kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Melakukan Hal yang Tak Terpikirkan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, kami bersyukur bila mana kami akan kembali mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Berkati kami dengan hikmat, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan pengertian kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10. Dan ayat hafalan di pelajaran yang ke-10 adalah Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nubuatan Yesaya, hamba Allah itu harus tertikam, diremukkan, dan menanggung ganjaran yang seharusnya manusia tanggung. Tuhan mengasihi dan ingin menyelamatkan manusia yang diciptakannya. Bagaimana caranya menjangkau manusia yang tidak terjangkau oleh kekudusan Tuhan? Tuhan menjadi manusia dan diam di antara manusia. Tuhan mengambil rupa seorang manusia, Filipi 2 ayat 7, dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Anak Allah, Mesias, hamba Allah, Yesus Kristus. Di pelajaran hari Minggu, ujian kebenaran Yesaya. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 10. Yesaya adalah seorang seniman di mana kanvasnya adalah jiwa para pendengarnya. Ia tidak hanya memberi informasi tentang Mesias, tetapi ia mengajar, membujuk, dan memberi kesempatan kepada pendengarnya untuk mengalami sendiri perjumpaan dengan Mesias, hamba Allah itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat Mesias, Yesus Kristus, di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 10? Yang pertama, ia memposisikan diri sebagai seorang murid, di mana lidahnya dengan lemah lembut berbicara, memberikan semangat kepada mereka yang letih dan lesu. Yang kedua, ia juga mencondongkan telinganya, mendengar. Seperti seorang murid yang tidak memberontak atau berpaling ke belakang. Yang ketiga, Yesus yang datang untuk membawa pembebasan dan pemulihan mengalami penderitaan fisik dan sangat dihinakan dari orang yang ia mau selamatkan. Ia dipukul dan diludahi. Namun demikian, Yesus dengan segala kuasa yang dimilikinya tidak melakukannya untuk membalas ataupun malah menghinakan mereka. Melainkan membuktikan bahwa inilah kasih yang tak terhingga itu. Yang keempat, Yesus juga dapat menyelamatkan diri dari siksaan. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia memilih menanggung derita karena kasihnya kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon orang yang dikasihi Yesus terhadap apa yang dilakukan Yesus bagi mereka? Mereka tidak mempercayai Yesus. Mereka menolaknya. Mereka bahkan mengolok-olok Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lukas 23 ayat 35. Atau di dalam Matius 27 ayat 42. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Bayangkan, inilah olok-olok. Respon dari orang yang sebenarnya ia mau selamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan yang bersandar pada Allahnya. Itulah pelajaran di hari Minggu. Di hari Senin, puisi hamba yang menderita. Yesaya pasal 52 ayat 13.
sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Tema tentang Mesias telah menggema sejak awal tulisan Yesaya. Perjalanan hidup Mesias di dunia dijelaskan oleh Nabi melalui beberapa kisah berikut ini. Keberadaannya di dalam kandungan serta kelahirannya telah dituliskan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Kemudian Yesaya juga memperkenalkan identitasnya sebagai Raja Ilahi yang berasal dari keturunan Daud. Yesaya pasal 9. Kemudian menguraikan pekerjaannya yakni pemulihan bagi Israel. Yesaya pasal 11. Ia melakukan pelayanan senyap dengan membebaskan dari ketidakadilan serta penderitaan. Yesaya 42. Dan Yesaya juga memperkenalkan akan Mesias itu dengan mengalami penderitaan. Bahwa Mesias mengalami penderitaan, siksaan hingga kematian. Namun akhirnya ia ditinggikan. Yesaya pasal 49 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-50. Di dalam Yesaya 52 dan Yesaya 53, puisi tentang tragedi hamba yang menderita dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hamba itu akan berhasil dalam misinya dan ia ditinggikan. Namun penampilannya akan dipenuhi noda sehingga sulit untuk dikenali. Yang kedua, penampilan hamba yang menderita itu begitu sederhana dan mengalami kesedihan dan penolakan. Yang ketiga, penderitaan yang dialami hamba itu seharusnya merupakan hukuman kita, namun ditanggungnya untuk kesembuhan kita. Yang keempat, hamba yang tidak bersalah itu menderita hingga turun ke kubur. Dan yang kelima, hamba itu ditinggikan dan dijelaskan bahwa pengorbanannya untuk menyelamatkan orang lain itu adalah kehendak Allah. Saudara sekalian, inilah yang dijelaskan di dalam Yesaya 52 dan 53 tentang hamba yang menderita melalui pena inspirasi Yesaya dengan gaya penulisan puisi, saudara sekalian. Dalam tulisan Rasul Paulus, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, dijelaskan di sana tentang Yesus. Hamba yang menderita itu diawali dengan menyatakan bahwa ia dalam rupa dan gambar Allah, namun mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia. Menjadi hamba, taat hingga mati di kayu salib. Kematian dengan cara seperti ini adalah kematian yang paling hina. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana Paulus menerangkan tentang hamba ini? Begitu luar biasa. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5, firman Tuhan berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi selamat." Satu janji yang luar biasa yang Yesaya telah beritahukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Di pelajaran hari Selasa, siapakah yang percaya? Yesaya pasal 52 sampai dengan Yesaya pasal 53. Kisah Ayub sangat familiar di telinga kita. Namun, Ayub ya, saudara sekalian, ia tiba-tiba anjlok dari posisi kaya raya, seorang yang terhormat, berkuasa, jatuh menjadi orang yang miskin. Bahkan sampai ia pada posisi yang sangat menderita. Ketika ia duduk dengan menggaruk tubuhnya oleh karena penyakit yang ia diderita, dengan pecahan beling, Ayub 1 sampai dengan Ayub 2, sahabat-sahabatnya hampir tidak mengenali rupanya yang rusak karena penyakit. Nabi Yesaya di pasal 53 ayat 13 juga menggambarkan hamba Allah yang ditinggikan. Namun pada ayat-ayat selanjutnya, secara tiba-tiba langsung menyatakan rupa dari hamba itu dalam kondisi yang sangat buruk sehingga sulit dikenali.
Kitab Perjanjian Baru menjelaskan faktor-faktor yang merusak penampilan Yesus secara luar, yaitu karena cambukan, bekas tinju, mahkota duri, dan penyalipan. Namun di atas semuanya itu adalah karena memikul dosa seisi dunia. Dosa adalah sesuatu yang tidak alami bagi manusia. Memikul dosa membuat Yesus tampak seperti bukan manusia. Walaupun penderitaan Ayub tentu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Yesus, namun kita melihat di sini bahwa keduanya tidak layak menerimanya. Keduanya tidak bersalah atas penderitaan itu. Pertanyaan dalam Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bagaimana mau percaya Allah, Mesias yang diutus itu, rupanya menjadi buruk, hampir tidak dikenali, saudara sekalian. Karena apa? Karena penderitaan yang dia harus alami. Pertanyaan ini menekankan sebuah tantangan untuk orang percaya. Bahwa kuasa keselamat yang dari Allah dinyatakan kepada mereka yang percaya kepada pekabaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan, pilihan kita adalah percaya kepada pekabaran firman. Di pelajaran hari Rabu, yang tidak terjangkau adalah kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 9. Yesaya mengajarkan agar kita bersukacita karena anak itu telah lahir bagi kita, Raja Damai. Meskipun yang lain menghina dia, namun kita mengetahui siapa dia sebenarnya. Sama seperti sahabat-sahabat Ayub berpikir bahwa dosa Ayublah yang menyebabkan dia menderita. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yohanes 9 ayat 2. Demikianlah juga anggapan tentang Yesus disalib. Karena apa? Karena di dalam kitab Musa, Ulangan 21 ayat 23, orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi anggapan bahwa orang yang disalib karena dikutuk, itu juga yang dialami oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya kita perlu ketahui tentang penderitaan Yesus? Pertama, penderitaan yang dipikul oleh hamba ini, oleh Yesus, bukanlah penderitaannya. Yang berikutnya, itu bukanlah akibat dari dosa-dosanya, karena sesungguhnya ia tidak berdosa. Dan yang ketiga, dia tidak memikul penderitaan itu untuk perseorangan. Karena firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi, penderitaan Yesus itu mengambil bagian daripada seluruh dunia. Banyak orang, saudara sekalian. Bukan hanya perseorangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuktikan bahwa karena kasih Allah, Yesus memilih untuk menderita. Ini adalah kebenaran yang tak terpikirkan. Di luar jangkauan pemikiran kita. Yang kedua, Yesus memilih menderita agar dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau itu adalah kita. Ingat bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, kemuliaannya sangat jauh berbeda dengan Allah. Tetapi Allah turun untuk menjangkau kita. Dan yang ketiga, penderitaan Yesus adalah kehendak Allah. Mengapa? Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Demikian juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, sebab Allah berkehendak agar dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Hamba Tuhan Ellen G. White di dalam tulisannya mengatakan, suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihat tangannya, dipakukan oleh paku yang kejam. Lihat kakinya, diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan Anda. Beban berat, rasa bersalah, hukuman atas dosa-dosa seluruh dunia. Setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang berdosa
ditanggung oleh Kristus di atas salib. Sekali untuk selamanya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Sungguh, Allah itu kasih adanya. Di pelajaran hari Kamis, korban penebus salah yang mengubahkan. Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan ayat yang 12. Kitab Imamat menjelaskan tentang korban penebus salah. Imamat 5 ayat 14 sampai dengan Imamat 6 ayat 7. Demikian juga Imamat 7 ayat 1 sampai dengan 7. Korban ini mendamaikan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap orang lain. Imamat 6 ayat 2 sampai dengan 3. Bagaimana menyelesaikan kesalahan atau dosa tersebut? Pertama, orang berdosa itu harus mengembalikan kepada orang yang dirugikan apa yang telah diambil, ditambah denda sebelum ia mempersembahkan korban untuk menerima pengampunan dari Allah. Imamat pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7, Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Kemudian yang kedua, jika kesalahannya karena penyalahgunaan milik Allah, ganti rugi dan tambahannya itu diberikan kepada Allah melalui imam. Imamat 5 ayat 16. Kitab Yesaya membahas secara khusus tentang dosa-dosa seperti itu. Yesaya 1 sampai dengan 3, Yesaya pasal 10, Yesaya pasal 58. Nabi Yesaya menjelaskan sebagai berikut, bahwa Allah menghibur umatnya yang ada dalam pengasingan dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah membayar dengan cukup ganti rugi bagi dosa-dosa mereka. Kemudian, setelah membayar ganti rugi, harus ada korban, gantinya seekor domba yang dikorbankan. Hamba Allah, Yesus, diumpamakan seperti anak domba yang dituntun ke pembantaian, menggantikan orang yang berdosa. Yesaya 53 ayat 6 sampai 7. Demikianlah korban penebus salah itu dilakukan. Yesus sebagai korban telah menghidupkan api pengharapan bagi kita. Hamba itu kembali dari kematian, dari dunia orang mati untuk menerima kemuliaan. Yesus telah bangkit. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah Anda dan saya percaya? Siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan. Pekabaran inti daripada Yesaya 53 tentang hamba yang menderita adalah pengampunan dosa adalah kabar baik dan berkat terbesar bagi orang berdosa. Kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Itu adalah tebusan bagi manusia yang berdosa, yaitu kita. Tidak ada perbuatan dalam penurutan dalam hukum Taurat atau jasa kita untuk memperoleh keselamatan. Itu sepenuhnya karena iman kepada Yesus. Kebenaran yang dianugerahkan Tuhan yang kita imani itulah yang membenarkan kita dan membuat kita tinggal di dalam Dia yang membenarkan kita. Yesus mengalami maut bagi semua orang. Dan disalib, Yesus memikul dosa-dosa kita. Supaya kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dari semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita orang berdosa ini, kita mengerti satu hal. Allah itu kasih adanya. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Yesus mengambil rupa seorang hamba di dalam Filipi 2 ayat 7 dan menjadi sama dengan manusia. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan disembuhkan atau dibebaskan. Yang kedua, ia dalam rupa dan gambar Allah namun mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia, menjadi hamba, taat hingga mati di kayu salib. Oleh sebab itu, Allah sangat meninggikan dia. Dan yang ketiga, jika kita ingin mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan, pilihan kita adalah percaya kepada pekabaran firman Tuhan. Dan yang keempat, kematian Kristus di salib, sekali untuk selamanya itu, adalah sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Yang terakhir, dari semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, orang berdosa ini, kita mengerti satu hal. Allah itu kasih adanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami pelajari.
Izinkan Roh Kudus untuk mengurapi masing-masing kami, memberikan pengertian kepada kami, dan kami boleh dikuatkan, bertumbuh dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya kita boleh diberkati melalui pelajaran ini. Dan bila mana saudara mendapatkan berkat, bagikan video ini. Dan teman saudara, sahabat saudara juga terberkati. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.